Badan Pengawasan Obat dan Makanan atau BPOM menggerebek pabrik jamu ilegal di Desa Sumberwaru, Kecamatan Muncar, Banyuwangi. Pabrik tersebut memproduksi ribuan botol obat tradisional yang dikemas dalam 3 merek, yakni Tawon Kelanceng, Akar Daun, dan Raja Sirandi. Mereka yang dipakai merupakan merek lama yang izinnya telah dicabut oleh BPOM dalam rentang tahun 2015 hingga 2021. Dalam keterangan di botolnya, obat ditulis berkhasiat untuk pegelinu dan kesehatan badan. Namun klaim tersebut palsu sebab bahan yang dipakai tidak memenuhi syarat sebagai jamu. Kepala BPOM, Penny Lukito mengatakan, produk-produk itu mengandung 3 bahan kimia yang notabene tidak boleh ada di dalam obat tradisional. Penggunaan bahan kimia tanpa aturan pakai dan takaran akan berdampak buruk pada tubuh. Pantauan di lokasi, pabrik jamu ilegal itu berdiri di sekitar perkampungan warga. Lokasi masuk pabrik tertutup oleh pagar seng besar. Bangunan gedung belum termasuk area teras yang digunakan sebagai tempat menyimpan botol kaca bekas dan tempat memasak jamu palsu. Di pabrik itu, jamu palsu direbus dalam beberapa tong ukuran besar. Tempat memasak cairan jamu palsu terlihat kumur dan kotor. Dari penampakan pabrik, terlihat bahwa jamu ilegal itu tak hanya dibuat dengan komposisi diduga palsu dan berbahaya, tapi juga tak higienis. Meski proses pembuatan tak meyakinkan, produk-produk itu dikemas dengan baik. Penampakannya menyerupai produk ketika izinnya belum dicabut beberapa tahun yang lalu. Produk jamu ilegal siap edar tertumpuk puluhan dus di lokasi pabrik. Kehadirannya, ini saya sengaja memang hadir di tempat ini temuannya, saya kira temuan yang sangat strategis ya, temuan yang sangat strategis karena ini di fasilitas ilegal, jadi bukan fasilitas yang diawasi secara formal oleh Badan POM ya, yaitu proses produksi yang memenuhi persyaratan cara produksi obat tradisional yang baik. Itu harusnya adalah yang demikian yang betul memenuhi standar dan persyaratan dan kemudian diizinkan untuk diedarkan di masyarakat dan dikonsumsi. Tapi produknya betul-betul ya sesuai seperti ya bentuknya seperti yang selama ini mendapatkan izin edar. Tapi sekarang izin edarnya itu sudah lama ditarik ya, sejak bertahap ya, ada yang 2015, ada yang 2021, kemudian juga sudah diproses di pengadilan. Ada yang diproses di pengadilan itu yang di fasilitas ilegal ya. Jadi yang di fasilitas legalnya sudah lama ditarik izin edarnya. Tapi itu di fasilitas yang diawasi oleh Badan POM. Nah kemudian sudah ditarik izin edarnya, tapi terus berpindah mereka ke fasilitas ilegal. Nah, pernah juga ditindak oleh Badan POM bersama tentunya tim penegak hukum untuk diproses pidana. Ya, saya kira sudah sampai P21 ya, pada hari ini sudah sampai P21. Nah, ternyata mereka masih berani untuk berpindah ke fasilitas seperti ini ya. Sangat ilegal, sangat tidak higienik, tapi produknya bisa jadi berarti ada kerjasama juga tentunya, mungkin saya nggak tahu ya. Tentunya ini yang akan ditindaklanjuti lebih jauh lagi. Kemungkinannya adalah dengan para pelaku sebelumnya ya, karena kemasannya dan packagingnya ya. Saya nggak tahu isinya di dalamnya apa. Tapi pada saat ditarik izin edarnya adalah masuk kategori jamu berbahan kimia obat. Jadi jamu ya atau obat tradisional itu kan tidak boleh berbahan alam. Ya tentunya adalah simplicia, obat herbal, obat herbal ya, obat tanaman-tanaman obat yang kita semua tentunya sangat berlimpah dalam hal ini, berbagai bentuk simplicia yang bisa memberikan kesegaran ya, efek kesehatan ya. Kalau untuk obat tentunya ada hal lain lagi, ada proses yang harus dilalui. Nah ini seperti obat ya, siapapun yang minumnya pasti akan kerasa cespleng karena di dalamnya memang ada obat yang seharusnya tidak boleh ya. Untuk obat jamu, untuk jamu obat berbahan alam itu tidak boleh ada bahan kimia ya. Obat berbahan kimia hanya boleh kita konsumsi kalau ada aturan dosisnya, lamanya dikonsumsi.